di dalam kitab Hadits Al-Arba'in Nawawiyah, dalam salah satu nukilan hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam salah satu riwayat tentang apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan yang tidak baik. Atau dalam bahasa hadisnya itu al-ithmu dan al-bir. Al-ithm itu adalah perbuatan yang mengandung maksiat atau berdosa, sedangkan al-bir itu adalah kebaikan. Ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mal ithm?" Rasul mengatakan, al-ithmu itu pekerjaan yang tidak baik itu salah satu cirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mahaka fi nafsik. Dan yang kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Yang dikatakan maksiat itu atau dosa itu, kata Rasulullah SAW itu adalah sebuah perbuatan yang membuat hatimu itu menjadi ragu kalau kita kerjakan. Itu satu. Jadi kalau ada sebuah pekerjaan yang kita ragu untuk mengerjakan iya atau enggak, boleh atau tidak, nah ini sebaiknya kita tinggalkan. Karena kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat Anda ragu dan kerjakan pekerjaan yang membuat Anda yakin. Ya. Kita sholat zuhur tidak ragu, ya kan? Kenapa? Karena memang waktunya sudah masuk. Tapi coba seumpamanya kita tadi tanpa melihat jam, ya kan? Tanpa mungkin melihat matahari, kita sholat saja umpamanya jam 12. Apa yakin kita sudah masuk waktu zuhur? Belum. Ya kan? Atau umpamanya nanti waktu berbuka, kita dalam posisi ya enggak bawa handphone, tidak tahu jam, umpamanya sendirian, tidak ada petunjuk, kita ragu. Ya kan? Apakah ini sudah masuk maghrib atau masih siang? Ya kan? Walaupun perintah dari Rasulullah SAW itu, ya kan, kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Tapi makna menyegerakan berbuka itu bukan berarti bahwa kita berbuka sebelum waktunya. Tidak boleh. Bahkan para ulama mengatakan, andaikan ada orang yang berbuka 1 menit sebelum masuk waktu maghrib, tetap puasanya batal. Jangankan 1 menit, setengah menit pun kalau belum masuk waktu maghrib, ya batal. Ya kan? Maka kita juga perlu berhati-hati. Tapi juga Rasul mengatakan bahwa tidak boleh kita menunda waktu berbuka apabila sudah masuk waktu. Kan? Ada kemarin gitu kan. Ini mungkin kedepannya perlu kita siasati. Sunnahnya orang berbuka itu adalah disegerakan. Ada sedikit persoalan punya muazin. Ya kan, kalau di kita sudah nggak ada masalah. Di beberapa masjid saya lihat, ya kan, dari sekian masjid yang saya sudah kunjungi, ada 2-3 masjid muazinnya itu dia azan dulu sebelum dia berbuka. Kalau lumayan juga itu azannya itu, berapa menit itu, ya kan? Semestinya kalau kita di Indonesia, muazin itu dia sebelum dia azan, dia sudah bawa air atau dia bawa 1 butir korma. Begitu masuk waktu azan, ya kan tidak harus otomatis, apalagi kan azannya juga bukan untuk orang di luar, untuk kita di dalam. Ya kan, kalau di Indonesia kan azan itu untuk orang di luar banyak, walaupun sekarang TV pun sudah bisa memandu. Kalau kita di sini, artinya menandakan sudah masuk itu, ya handphone kawan-kawan sudah berbunyi azan semua. Ya kan, cukup kita katakan sudah masuk waktu, dia buka dulu, walaupun minum air seteguk, kemudian dia azan. Jangan ditunda dengan azan dulu, ya kan, terlalu lama, ya kan, khilafus sunnah, tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi juga tidak boleh sebelum masuk waktunya, ya kan? Sebab, ya kan, pada saat itu sebelum masuk waktu maghrib, pada dasarnya dia adalah masih siang. Gitu. Kata Rasulullah SAW tadi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu itu, ambil yang sudah yakin. Nah, kembali kepada persoalan yang di awal tadi, hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, al-ithmu mahaka fi nafsik, ya kan? Perbuatan dosa itu adalah sebuah pekerjaan yang membuat hatimu itu jadi ragu. Ya kan? Jadi ragu. Wah, ini benar enggak? Ini salah enggak? Ini benar enggak? Ini boleh apa enggak? Ini boleh apa enggak? Kalau ada sebuah pekerjaan, ya kan, yang membuat kita jadi ragu, tidak begitu yakin apakah dia boleh atau tidak, sebaiknya itu ditinggalkan.
Ya kan? Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa karihta an yatali'a alaihin nas. Ciri yang kedua dari perbuatan yang tidak baik itu kata Rasulullah adalah engkau tidak suka, engkau benci, engkau tidak suka kalau seandainya perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Itu aja. Dan itu pasti, ya kan? Kalau ukurannya hati nurani pasti benar. Kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, sebuah perbuatan, ya kan? Begitu orang tahu kita nggak suka atau kita malu, kita takut, pasti itu salah. Tapi ukurannya hati nurani, ya kan? Kalau orang yang sudah dipenuhi dengan penyakit, ya orang yang sudah dipenuhi maksiat, mungkin dia udah nggak ada rasa lagi, nyantai aja, ya kan? Nyantai aja. Ada orang nggak puasa nyantai aja gitu kan? Kalau Indonesia kan banyak orang nggak puasa nyantai. Bahkan kadang-kadang kita yang puasa yang malu. Terbalik kan? Ya? Orang kalau di pasar-pasar itu dia nggak malu dengan begitu gagahnya di merokok di depan kita. Dan yang anehnya kita yang puasa kadang-kadang jadi malu sendiri gitu kan. Maksudnya ya Allah gitu kan. Orang-orang yang nggak puasa ini subhanallah nggak ada perasaan malu. Kita sendiri jadi ya Allah nggak malu ya. Hanya kita yang mengalah. Ya kan? Nah itu wa karihta an yatali'a alaihin. Engkau tidak suka kalau seandainya begitu Anda sedang melakukan pekerjaan itu diketahui oleh orang lain. Dan itulah perbuatan dosa. Ya kan? Orang mencuri itu kan sembunyi-sembunyi. Ya kan? Begitu dilihat oleh orang lain dia takut, dia lari. Kenapa? Karena memang hati nurani mengajarkan pada dia bahwa memang Anda itu tidak pas, Anda itu tidak benar, pekerjaan Anda salah. Ya kan? Orang buka masuk internet di kita kan, perhatikan warnet di Indonesia itu. Saya nggak pernah di Korea ini ada nggak warnet? Nggak ada ya? Ada juga. Gimana ada setting ruangannya? Terbuka atau privasinya sangat luar biasa? Terbuka umum. Satu komputer, satu orang. Apinya di-sekat nggak kayak di Indonesia? Di-sekat juga. Iya. Kalau di sini cuma buat main game. Main game nggak untuk buka itu browsing nggak? Iya. Jarang kan? Atau untuk main game wajar lah kalau untuk main game. Di Indonesia bayangkan warnet itu makin privasi warnet itu makin laris. Bahkan ada warnet itu yang satu ruangan itu udah nutup satu orang. Maksudnya tutup rapat bahkan kunci. Ya kan? Rata-rata. Saya belum pernah melihat ada warnet itu terbuka semua itu satu ruangan komputer itu kelihatan semua. Ya kan? Kayak PlayStation itu kan kelihatan semua. Kalau ya kayak apa PS2, PS3 itu kan kelihatan semua. Orang yang di ujung apa yang dimainkan kelihatan semua. Kalau warnet enggak. Kenapa? Sebab orang pengen sangat privasi. Dia pengen tidak ada yang tahu apa yang dikerjakan di dalam itu. Andaikan kita nengok saja pasti dia pucat. Kaget dia kan? Aduh kan? Begitu. Dan sudah banyak kejadian. Kenapa? Ya itu. Karena ketika dibuat privasi seperti itu, orang bebas membuka apa aja di dalam itu bebas. Ya kan? Bahkan ya kita sering baca berita gitu kan. Banyak kejadian yang luar biasa yang terjadi di warnet itu. Ya. Kenapa dia tidak mau dibuka? Kalau di Malaysia, jangan sekali-sekali kita buka warnet ditutup seperti itu. Kena urusan dengan polisi. Di Malaysia itu saya berkali-kali masuk warnet itu tidak ada yang di-sekat, semuanya terbuka. Jadi kalau orang berniat yang tidak baik itu silahkan akses di rumah. Kalau di publik seperti itu tempat umum itu tidak bisa. Ya kan? Semua harus terbuka. Ya kan? Sehingga orang tidak berani berbuat macam-macam di situ. Nah, ketika ditutup seperti itu, ya orang bebas sebab dia merasa tidak ada yang melihat. Kenapa? Kalau seandainya dilihat oleh orang lain, pekerjaannya sedang mengakses sesuatu yang tidak baik, pasti dia malu, pasti dia tidak suka. Itulah perbuatan dosa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ukuran baik tidaknya sesuatu itu?" Apa jawab Rasulullah? "Istafti qalbak." Tanyakan pada hati nuranimu, baik apa tidak itu. Gitu. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah, ciri dari perbuatan maksiat, ya kan? Yang pertama menjadikan hati kita itu ragu, was-was. Makanya dalam Islam syubhat itu harus ditinggalkan. Ya kan? Lebih baik ditinggalkan. Jangan kita lakukan yang syubhat itu, termasuk minuman, makanan, ya kan? Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang memang mengandung syubhat, lebih baik ditinggalkan. Ya kan? Kemudian yang kedua, membuat kita jadi malu kalau seandainya pekerjaan kita itu diaudit oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Inilah salah satu dua ukuran dari perbuatan maksiat yang